Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik para peserta kelas program Financial Planning for Teenager. Ini kita berada di materi yang pertama dari keseluruhan materi nanti sampai dengan 6 bulan ke depan, sampai dengan nanti akhir Desember. Dengan akhir Desember, kali ini materi yang pertama akan dibawakan langsung oleh Pak Indra. Nanti besok ada lagi materi tentang, kalau nggak salah, tentang three color of money, lalu selanjutnya, dan juga perlu saya informasikan, selain kalian belajar tentang financial program, kalian juga nanti akan diajarkan bagaimana dasar-dasar membuat konten. Jadi ada beberapa materi tentang konten. Makanya kalau misalnya kamu lihat di Instagram Pratama Edukasi itu ada materi Spark Post, ada materi konten pilar, dan masih ada materi-materi yang lain nanti di bulan September, Oktober, dan selanjutnya. Jadi kita bikin selang-seling. Mudah-mudahan ini tidak terlalu berat buat kalian, karena kita sudah konsep itu dalam 1 minggu itu cuma hanya ada 2 materi. Jadi hari Senin dan hari Kamis siang, kecuali besok ya, karena kebetulan Kamis itu kita ada halangan. Jadi untuk hari Kamis itu kita majukan ke hari Selasa. Jadi hari ini dan besok itu untuk minggu ini materinya ada 2, Senin dan Selasa. Minggu depan sudah mulai biasa Senin dan Kamis. Lebih lengkapnya kalian kunjungi IG Pratama Edukasi. Di situ sudah beberapa saya masukkan untuk untuk beberapa materinya ya. Seperti biasa di kelas ini, sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga nanti apa yang akan kalian pelajari, apa yang akan kalian dapat ini menjadi satu hal yang berguna buat kalian. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa, selesai. Pak Indra, apakah sudah siap, Pak Indra? Siap, Bro. Siap, oke. Pak Indra, waktu dan layar saya persilahkan. Monggo. Oke, terima kasih Pak Madeni. Selamat siang untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik gitu ya. Oke, siap. Sebelum kita mulai, saya dengar katanya di hari ini akan ada 2 sekolah ya. Dari 2 sekolah ya Pak Madeni? 23 dan Wikrama ya? Betul. Oke, boleh saya mau lihat dong di kolom chat mana yang lebih banyak nih. Coba tolong diketik di kolom chat 23 atau Wikrama, coba dari Ayo, mana? silakan tulis. Yang 23 Wikrama, tulis di kolom chat ya. Kita lihat. Itu dia. Oke. Wikrama. Wah, Wikrama. Wikrama banyak. Karena Wikrama gini Pak, anak-anak PKP-nya itu pada ikut. Oke. Nah, tapi yang di bawah-bawah ini 23 lumayan menyusul nih. Wah. Soalnya ini bukan apa, ini harga diri. Iya. Jangan sampai kalah gitu ya. Iya. Oke, siap. Thank you semuanya sudah partisipasi. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan mau belajar sesuatu, maka yang paling penting adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus punya hati yang gembira, yaitu adalah hati yang gembira supaya kenapa? Supaya pada saat kita belajar semuanya bisa masuk. Yang kedua adalah harus senang dulu, harus gembira dulu, harus bahagia. Karena kalau lagi sedih, lagi mikirin pacar yang tertukar gitu kan, itu susah untuk masuk ininya, untuk masuk pelajarannya gitu ya. Sama kemudian yang ketiga adalah harus berpartisipasi. Jadi yang pertama adalah harus apa tadi? Berpartisipasi. Ya, yang ketiga adalah partisipasi. Artinya kalau misalkan ditanya apa harus ikutan jawab. Supaya kenapa? Supaya dengan praktek itu kita bisa masuk lebih kencang gitu ya. Oke, siap. Saya akan langsung mulai aja presentasi saya hari ini. Jadi kita akan ngomongin tentang perencanaan keuangan atau financial planning gitu ya. Dan tapi saya akan bawakan adalah materi ini adalah materi yang ringan-ringan aja. Karena kenapa? Karena kalian kan masih baru gitu ya, masih baru akan setelah lulus baru akan mencari pekerjaan, dapat uang dan lain-lain. Nah, terus terang materi ini saya dapatnya terlambat. Saya dapat materi ini terlambat pada saat zaman dulu saya pertama kali habis lulus gitu terus kemudian kerja, ini saya belum tahu tentang materi ini, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuangan saya zaman dulu pada saat mulai kerja itu berantakan banget. Gaji berapapun, dapat uang berapapun, habis gitu ya. Pertama kali saya ingat tuh gaji saya 900.000 waktu tahun berapa, tahun 2000 kayaknya ya, tahun 2020 tahun yang lalu, udah lama banget. Gaji saya 900.000, cukup nggak buat hidup? Cukup.
Terus kemudian saya pindah pekerjaan, gajinya 1,4 juta, naik 500.000, cukup, lebih nggak lebih, karena pas-pasan juga, naik lagi 2.400.000, tetap aja pas-pasan. Nah ini kebetulan kemarin ini saya punya ini nih, saya apa namanya masih ada slip gaji tuh, oh slip gaji zaman dulu 2.400.000, tahun berapa ya, tahun bulan Februari tahun 2004. Oh, 2.528.000. Oh, gaji dulu 2.500.000. Cukup. Tapi lebih nggak lebih. Mau nabung bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ya itu tadi, saya nggak tahu tentang bagaimana cara mengatur keuangan. Makanya saya ngobrol-ngobrol sama Pak Madani, saya mau cerita-cerita deh sama adik-adik sekalian sebelum adik-adik semua dapat apa namanya dapat uang hasil kerja sendiri gitu ya. Mungkin adik-adik sudah ada yang mulai dapat penghasilan juga. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mengatur uang? Tujuannya apa? Tujuannya adalah jangan sampai semua orang hidupnya hanya dari gaji ke gaji. Maksudnya adalah tiap bulan duitnya habis aja, nggak tahu, nggak ada lebih-lebihnya, uang di tabungan saldo minimum terus gitu kan, jangan gitu ya. Jadi maunya adalah nanti aset kita nambah gitu. Nah, ngomong-ngomong, kemarin pada saat pertemuan pertama, pada saat pembukaan saya bikin satu PR untuk adik-adik. Kira-kira ada yang ngerjain nggak tuh PR-nya tuh? Siapa coba yang udah ngerjain PR-nya di chat? Ayo. PR-nya kemarin apa ya? Mencatat pengeluaran. Ada yang sudah bikin? Coba, kalau yang sudah, ketik sudah. Kalau yang belum, nggak apa-apa, ketik aja belum. Biar saya tahu jadinya. Yo, saya mau lihat siapa yang sudah dan siapa yang belum. Ada nggak yang Ayo, sudah? silakan tulis. Kemarin kan PR-nya adalah bikin itu. Belum, Belum, karena baru karena ikut. bikin. Oke. Stevi, belum. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja. Belum, baru ikut hari ini. Oke, kemarin saya bikin PR adalah karena nggak ada pengeluaran. Oke. Asik ya. Baru ikut hari ini. Oke. Yang lain? Belum. Oke, kebanyakan belum ya. Oke, nah adik-adik sekalian, saran saya adalah adik-adik coba mencatat pengeluaran. Karena sudah di note handphone, tapi pengeluaran baru 2. Oke, belum sempat juga karena jagain warung. Belum sempat, apa hubungannya belum nyatat sama jagain warung? Nyatat pengeluaran itu cuma 5 menit loh. Nyatet pengeluaran cuma 5 menit. Saya biasa lakukan adalah malam hari sebelum tidur, terus kemudian saya nyatet pengeluarannya apa. Oke ya. Nah itu kebiasaan saya adalah mencatat pengeluaran. Karena dengan mencatat pengeluaran itu saya bisa dapat gambaran uang saya larinya kemana. Dan ini ternyata adalah sebuah rutinitas yang ternyata sangat-sangat bermanfaat untuk kita ngomongin perencanaan keuangan. Oke ya. Oke, saya akan lanjutkan ke materi saya sebentar. Saya akan share screen. Oke. Oke, adik-adik saya, siap. Saya kelihatan nggak di sini? Sudah kelihatan? Udah, Pak. Udah ya, Udah, oke. Pak. Siap. Jadi kita akan ngomongin tentang financial planning untuk teenagers. Oke. Nah, saya akan masuk ke kisah Dilan. Oke, ini ada namanya si Dilan ya. Jadi Dilan ini sebut saja namanya Dilan, tiap hari dia dikasih uang jajan Rp50.000. Oh, lumayan ya. Bisa buat macam-macam. Nah, tapi dikasih duit 50.000 nih, uangnya kurang terus. Kenapa kurang terus? Buat ongkos, beli bensin, terus kemudian buat beli makan, dia makannya di sekolah gitu ya, di warung, terus kemudian buat nonton, buat nge-mall, terus kemudian buat belanja aksesoris, tuh motornya keren kan ya, ada aksesoris yang dia beli, terus kemudian buat traktir-traktir teman. Nah, pertanyaannya, kan uangnya sekarang kurang terus nih. Kalau ternyata bapak dan ibunya baik, dinaikin duitnya jadi 100.000. Uang jajan kamu kayaknya 50.000 kurang ya Lan ya? Iya Pak, kurang nih. Saya kasih 100.000. Kira-kira, nah kira-kira nih ya, kira-kira uang jajannya bakal cukup atau enggak? Coba saya mau lihat di kolom chat. Menurut adik-adik semua, kira-kira uangnya akan cukup enggak kalau dinaikin jadi 100.000?
Enggak juga. Oh, aneh. 50.000 nggak cukup, 100.000 nggak cukup juga. Nggak cukup kalau dia boros. Oke, good. Bisa cukup, bisa enggak. Uang jajan naik, pengeluaran naik. Wah, ya betul. Belum tentu cukup. Ya, nggak cukup. Nah, aneh ya. Dikasih 50.000, nggak cukup. Dikasih 100.000, nggak cukup juga. Kalau dikasih 150.000, kira-kira cukup nggak? Kita naikin lagi. Tadi ada jawaban yang menarik tuh di atas tuh. Di atas ada yang menarik. Tergantung dia manage-nya. Betul banget, Steffi ya. Tergantung dia bagaimana memanage-nya. Nah, di sini nih, tadi ada yang jawab katanya adalah nggak cukup kalau dia boros, Pak. Nah, ini ya. Siapa nih? Ruri. Wah, Ruri jawabannya nggak cukup, Pak, kalau dia boros. Bener banget. Kalau dia nggak boros, kalau dia boros, maka nggak bakal cukup. Berapapun yang dikasih sama dia, itu tidak akan cukup. Benar. Nah, saya mau kasih satu kasih contoh yang real gitu ya, kasih contoh yang benar-benar terjadi dan ini adalah kisah nyata di dunia. Siapa di sini yang bahasa Inggrisnya bagus? Coba temennya ada nggak yang teman bahasa Inggrisnya bagus? Coba dari 23 atau Wikrama, siapa yang bahasa Inggrisnya paling bagus? Coba diketik aja namanya. Jangan jangan suruh dia ngaku, dia nggak bakal ngaku. Tapi menurut teman-teman siapa yang bahasa Inggrisnya bagus? Namanya siapa yang bahasa Inggrisnya bagus? Saya mau lihat. Jasmine sama Siva. Oke. Oh, Jasmine ya. Oke, Jasmine. Mana Jasmine? Jasmine mana Jasmine? Jasmine. Open ini dong. Open cam dong. Ya, mau lihat. Ya, Pak. Men, katanya apa namanya? Katanya bahasa Inggris kamu paling bagus, Jasmine. Teman-teman kamu mengakui bahwa bahasa Inggris kamu paling bagus. Nah, saya punya satu video nih, Jasmine. Ini adalah video kisah seorang apa namanya seorang cleaning service di Singapura. Tapi videonya dalam bahasa Inggris. Jadi saya puterin dulu. Nanti kalau sudah selesai, nanti Jasmine tolong ceritakan ya sama teman-teman ya. Suara saya, suaranya nggak muncul ya. Sebentar ya, suaranya saya akan tampilkan dulu. Share sound. Share. Okay. 1-year-old Yuan Zhenghua, a China national, was heading to the airport in March 2012 when he demanded the cab driver to stop near the budget terminal. Yuan, who was on his way to catch a flight to return to China for good, accused the driver, Mr. Yao Chui Lam, of keeping his belongings. He then punched Mr. Yao and forced him out of his seat. Yuan later got into the driver's seat and sped off at 105 kilometers an hour, crashing into Mr. Chandra Morgan Panjanathan, who was cleaning the pedestrian walkway in front of the terminal. The cleaner died on the spot. Yuan was sentenced on 5 charges. These include stealing a motor vehicle, dangerous driving, and causing death, and driving without a license. Oke, itulah ceritanya. Jasmine, mana suaranya? Iya, Pak. Ceritanya tentang apa, Jasmine? Ngerti nggak? Itu kayaknya ada insiden karena dia tuh mengendarai kendaraan tanpa ini apa namanya SIM. Terus? Dan dia dipenjara selama 25 bulan. Oke. Ya. Itu aja? Iya. Oke, siap. Thank you, Jasmine. Tepuk tangan dong untuk Jasmine dong. Wah, ini bahasa Inggrisnya keren gitu ya. Oke, teman-teman saya ceritakan ulang ya. Jadi ceritanya ada kecelakaan. Benar, Jasmine itu benar ada kecelakaan. Dan kecelakaan ini melibatkan seseorang yang merebut taksi. Jadi dia naik taksi nih. Ada penumpang naik taksi. Kemudian di tengah jalan dia berantem sama supirnya. Setelah dia berantem sama supirnya, akhirnya itu supirnya dikeluarin dari mobil dan kemudian dia naik ke taksinya dan dia nyetir sendiri. Pada saat dia nyetir, dia mau ke bandara.
bandara di Singapura namanya Bandara Changi. Jadi di Bandara Changi itu dia nyetir taksinya, dibawa taksinya ke Bandara Changi. Tapi entah bagaimana ceritanya, di Bandara Changi itu dia nabrak, teman-teman. Dia nabrak yang namanya petugas cleaning service di bandara. Kan di bandara ada yang bersih-bersihin ya, ada apa yang ngepel-ngepel, nyapu-nyapu dan lain-lain. Nah, dia tabrak itu si cleaning service. Dan yang terjadi apa, teman-teman? Yang terjadi adalah si cleaning service tersebut ternyata meninggal dunia. Jadi si petugas cleaning service itu meninggal dunia dan dia meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak kecil. Anaknya masih kecil-kecil, masih di bawah, ingat saya yang paling besar itu usia 13 tahun. Jadi, yang terjadi adalah si istri tidak bekerja, anak-anaknya masih kecil-kecil. Menurut adik-adik sekalian, kira-kira apa yang akan terjadi sama keluarganya si petugas cleaning service ini? Istrinya nggak kerja nih. Terus kemudian penghasilan dia, karena di Singapura lebih mahal ya dibanding Indonesia ya, dibanding di Jakarta, biaya hidup mereka kurang lebih 8 juta per bulan atau kurang lebih 100 juta per tahun. Dan itu didapat hanya dari pekerjaan si suaminya saja. Kira-kira apa yang terjadi dengan si istri dan anak-anaknya? Boleh tolong share di kolom chat nggak? Saya mau lihat. Bagaimana kira-kira jika ada teman kalian yang kejadian seperti ini? Ayahnya pekerja, terus kemudian tiba-tiba meninggal karena kecelakaan. Apa yang terjadi sama keluarganya? Ayo. Yang di YouTube juga boleh, silakan tulis di kolom chat ada di YouTube nanti juga saya ya? bacain. Oke, Iya. Siap. Thank you. Kayaknya nggak muat, Pak, kalau misalnya nggak muat semuanya ya? di Zoom. Ini udah aja udah 95 nih. Oh iya, siap. Ya. Nah, adik-adik sekalian gimana? Tidak ada penghasilan. Iya, kalau tidak ada penghasilan lo gimana? Hidup seadanya. Oke, siap. Menuntut ganti rugi sama pelaku. Oke. Memikirkan bagaimana mencari uang untuk memenuhi ekonomi. Good. Kehilangan tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, dapat asuransi. Bagus. Ada asuransinya. Terus apa lagi? Ada lagi? Istrinya minta pertanggungjawaban yang nabrak dan minta asuransi. Oke, good. Oke, teman-teman sekalian sudah punya dapat gambaran ya, bahwa sewaktu-waktu bisa saja kejadian sesuatu nih sama kita. Sama kita, sama teman, sama orang tua, sama keluarga, siapapun bisa kejadian sama seperti ini. Bisa jadi anak yang paling besar berhenti sekolah dan menjaga adiknya, sedangkan ibunya juga harus terpaksa bekerja. Oke, thank you Jamila. Nah, oke, jadi ini adalah beberapa opsi-opsi yang kita pilih. Nah, adik-adik sekalian, setelah ini saya mau adik-adik untuk buka classpoint.app. Ya, classpoint.app, yang ini nih, classpoint.app, dan kemudian masukkan kode kelas 52047. Saya mau adakan survei singkat, survei kecil, gitu ya. Adik-adik tolong buka classpoint.app, kemudian masukkan kode kelasnya 52047. Ini nggak banyak, cuma satu pertanyaan aja dengan beberapa pilihan jawaban. Oke ya, tadi kan ada yang ngomongin minta tuntut ganti rugi, minta pertanggungjawaban dan lain-lain. Nah, saya akan mau buka saja di Google Chrome, nggak apa-apa. Chrome di Google Chrome. Kodenya ditulis Pak di kolom chat Pak, kita tulis kolomnya. 52047. 52047 ya kodenya, tuh dia. Classpoint.app ya. Ya. Classpoint.app, terus kemudian masukkan kode kelasnya 52047. Saya mohon maaf nih Pak Indra, ini kamera saya ada masalah ini. Siap. On cam tapi muka saya nggak ada. Kadang muncul, kadang kagak, kacau ini. Nah, ini ada. Masukin ke itu ya, apa namanya, classpoint.app. Classpoint.app, kemudian masukkan kodenya adalah 52047. Ini baru 21 orang yang sekarang sudah ada. Dari 90 orang yang ada di sini. Saya masuk juga nih. Oke, sip. Oh, sudah tuh, saya udah masuk. Oh, sorry, di sini dibatasi cuma 25 orang yang bisa masuk. Oh, iya. Oke, nggak apa-apa. Dari 25 aja ya. Pakai gratisan ya, Bos ya?
Ketahuan. Iya, kan diajarin sama Pak Madani, katanya jangan bayar-bayar untuk yang sesuatu yang ini. Udah, kita ini. Iya. Ya, oke. Ya udah, Jadi, ya udah. jadi 25 yang ikutan. Coba tolong dilihat ya. Ini pertanyaannya. Kira-kira berapa uang yang perlu diberikan kepada mereka, kepada keluarganya, kepada si istri dan si anak-anaknya itu, agar anak-anaknya bisa sekolah dan hidup mereka bisa nyaman. Nah, sekali lagi, biaya hidup mereka adalah sekitar 8 juta per bulan atau 100 juta per tahun. Jadi kira-kira berapa yang perlu diminta kepada pertanggungjawaban kan? Tadi minta pertanggungjawaban kan? Nah, berapa kira-kira yang wajar nih untuk pertanggungjawabannya berapa? 100 juta, 500 juta, 1 miliar, atau 5 miliar? Oke. Nah, di sini jawabannya pertanyaannya adalah yang jawab A ada 2 orang, yang jawab 100 juta ada 2 orang. Oke. Yang jawab 500 juta ada 1 miliar. Ya, yang jawab 500 juta ada 1 orang. Kemudian yang jawab 1 miliar ada 1 orang. Yang jawab 5 miliar ada 1 orang. Yang 20 lainnya kemana? Tadi kan ada 25 orang. Bingung kali jawabnya. Iya. Cuma ada 5. Coba setidaknya ada gambaran. Oke. Nah, adik-adik sekalian, yang perlu saya catat di sini adalah biaya hidup mereka 100 juta per tahun. Kalau mereka cuma punya duit 100 juta, kira-kira berapa lama mereka bisa hidup? Setahun. Terus kemudian sesudah itu bagaimana? Nggak cukup ya? Kalau 100 juta kayaknya nggak cukup deh. Karena si bapak itu setiap tahun sudah menghasilkan 100 juta. Tahu dari mana lah biaya hidupnya 100 juta, minimal kan dia sudah menghasilkan sebesar itu. Kalau misalkan 500 juta, yang tadi yang jawab 500 juta siapa tuh? Saya, Pak, Devtia. Destia, oke. Kalau misalkan dia minta uang 500 juta atau dia punya uang 500 juta, kira-kira bisa hidup berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun, betul ya? Kalau misalkan 1 miliar, maka kurang lebih dia akan bisa hidup selama 10 tahun. Sementara kalau 5 miliar kurang lebih adalah 50 tahun. Benar ya? Nah, adik-adik sekalian, kalau misalkan saya baik nih, saya kasih uang buat keluarga mereka sebesar 5 miliar. Kalau 1 miliar bisa untuk 10 tahun, betul ya? Karena 100 juta dikali 10 adalah 1 miliar. Kalau saya kasih 1 miliar, maka mereka bisa hidup selama 10 tahun. Kalau misalkan saya kasih 5 miliar, maka dia harusnya bisa hidup selama 50 tahun. Betul ya? Nah, saya mau tanya. Kira-kira kalau saya kasih 5 miliar apa yang terjadi? Kita lihat ya. Ternyata, adik-adik sekalian, di Singapura pada saat itu heboh. Jadi pada saat ada kecelakaan itu, maka seluruh Singapura heboh. Dan pada saat itu masuk ke koran, dan kemudian akhirnya ada satu gerakan yang mengumpulkan sumbangan, mengumpulkan donasi. Donasi itu dari mana? Dari seluruh masyarakat Singapura. Kenapa? Karena mereka dikasih tahu, ada cleaning service, istrinya nggak kerja, anaknya 4 orang, dan kemudian sekarang dia ditabrak, dan dia meninggal. Anak-anaknya gimana caranya bisa hidup? Akhirnya seluruh warga Singapura itu ngumpulin uang. Ada yang nyumbang 50.000, ada yang nyumbang 100.000, ada yang nyumbang 500.000 dan seterusnya. Dan adik-adik tahu terkumpulnya berapa? Terkumpulnya nggak tanggung-tanggung, 1 juta dolar. 1 juta dolar Singapura. Saat ini 1 dolar Singapura kurang lebih 10.000 rupiah. Jadi kalau 1 juta dolar itu kurang lebih adalah 10 miliar adik-adik. Gede banget ya. Kalau misalkan 10 miliar dibagi 100 juta itu nolnya banyak banget. Itu bisa hidup selama 100 tahun. Gitu ya. Dan uang ini diberikanlah kepada si istri dan kepada si anak-anaknya. Nah, ada satu hal yang menarik di sini. Secara logika kita, si istri dan anak-anak akan bisa hidup selama 100 tahun ke depan. Betul ya? Karena cuma sebulan 100 juta, setahun cuma 100 juta dipakainya 10 miliar itu nggak habis-habis. Betul? Tapi inilah yang terjadi. Nah, ini yang terjadi. 1 juta dolar habis dalam 1 tahun. Dan si janda widow of killed Changi airport worker is now broke.
Artinya apa? Jasmine, mana Jasmine? Jasmine. Ya, Pak. Bangkrut ya. Ini artinya apa, Jasmine? Ada nggak? Dianya jadi miskin, Pak. Bang. Jadi miskin, benar. Jadi dikasih duit 10 miliar, ya. Terus kemudian dalam 1 tahun kemudian, ternyata si janda tadi bangkrut, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak terbiasa memegang uang banyak. Dia tidak bisa memanage uang. Dia nggak bisa manage uang. Dia biasanya cuma pegangnya adalah 8 juta setiap bulan gitu ya. Sekarang tiba-tiba pegang duit 10 miliar. Jadi ternyata kalau kita ngomongin uang, terlalu sedikit uang masalah. Bener ya? Nggak punya duit nih. Aduh, buat besok makan gimana? Aduh, buat bayar sekolah gimana? Dan lain-lain. Ternyata buat terlalu sedikit uang masalah. Ternyata yang menarik adalah kebanyakan uang juga masalah, adik-adik. Punya banyak uang kalau nggak bisa manage, yang nggak bisa mengaturnya, masalah juga. Itulah sebabnya kenapa kita ada di kelas ini hari ini, gitu ya. Jadi uang ternyata tidak menyelesaikan masalah. Uang hanya membuat sesuatu itu jadi lebih besar. Kalau dikasih duit kayak tadi Dilan ya, dikasih duit 50.000 kurang, maka dikasih duit 100.000 juga akan kurang. Si Changi ini dikasih 8 juta cukup, tapi dikasih 10 miliar, ternyata nggak bisa ngatur. Ada satu penelitian lagi yang menunjukkan sesuatu yang aneh, yaitu adalah apa? Di Indonesia nggak ada yang namanya lotre, tapi zaman dulu pernah ada yang namanya lotre. Lotre itu adalah adik-adik bisa beli satu kupon gitu ya, di kupon itu ada angkanya, terus kemudian angkanya itu akan diundi gitu. Kalau di beberapa negara di luar negeri itu legal, itu adalah sesuai sama hukum. Di Indonesia nggak boleh. Lotre ini, misalkan belinya 10.000, maka kalau misalkan menang, angkanya keluar semua, maka akan dapat misalkan 1 miliar. Dari 10.000 bisa dapat 1 miliar, gede banget gitu ya. Nah, ini adalah lotre. Tapi ternyata, dan banyak sekali orang-orang yang bermimpi, waduh seandainya saya bisa dapat lotre 1 juta dolar, 1 juta dolar itu kurang lebih 10 miliar tadi ya, seandainya saya bisa dapat lotre 1 juta dolar gitu ya, banyak sekali yang bermimpi seperti itu. Nah, tapi tragisnya adalah 5 orang ini justru makin miskin setelah menang lotre. Jadi udah menang lotre, dia udah beli lotre, terus kemudian menang 1 juta dolar, terus kemudian tiba-tiba beberapa tahun kemudian miskin lagi. Aneh ya, dikasih duit bisa jadi miskin lagi. Ternyata punya uang dengan mengelola uang, ternyata itu berbeda adik-adik. Nah, jadi saya punya satu kesimpulan, yaitu adalah apa? Mengatur uang mengatur uang lebih penting daripada punya uang banyak. Saya ulangi ya, mengatur uang lebih penting daripada punya uang banyak. Tapi belum selesai sampai di sini, harus ada lanjutannya. Kenapa? Karena kalau seperti ini doang, nanti jadinya kita nggak mau punya uang banyak, betul ya? Jadi saya lanjutkan quote-nya adalah mengatur uang lebih penting daripada punya uang banyak. Tapi jauh lebih bijak untuk punya uang banyak dan bisa mengatur uang. Jadi harapan saya hari ini mungkin adik-adik masih belum punya uangnya gitu ya, masih belum punya penghasilannya dan lain-lain. Tapi suatu saat nanti adik-adik pasti akan punya uang, pasti akan punya penghasilan. Dan pada saat punya uang, punya penghasilan itu, saya mau adik-adik sudah punya kemampuan untuk mengatur uang. Supaya kenapa? Supaya jangan sampai kayak tadi, dikasih uang banyak, tiba-tiba bingung mau diapain. Dari sekarang nggak punya penghasilan, uang jajan minta sama bapak sama ibu susah gitu ya. Nanti tiba-tiba dikasih gaji tiap bulan, saya punya uang. Nah, jangan sampai nanti merasa karena saya punya uang sendiri, terus kemudian bebas untuk mengatur uangnya kemana-mana. Itulah sebabnya adik-adik ikut di program ini, dan program ini kita akan bawakan materi-materi yang ini biasanya dibawakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah punya gaji, untuk yang sudah punya penghasilan. Supaya kenapa? Supaya mereka bisa ngatur. Nah, adik-adik sekarang sudah dikasih ilmunya, tapi nanti pada saat sudah punya uangnya, bisa ingat lagi, oh iya dulu saya diajarin sama Pak Indra seperti ini. Maka bisa ngatur uangnya gitu ya. Nah,
Jadi adik-adik sekalian, financial planning atau perencanaan keuangan adalah proses merencanakan keuangan seseorang, gitu ya. Saya turunin dulu. Proses merencanakan keuangan seseorang agar penghasilan yang dimiliki cukup untuk membiayai kehidupan masa kini dan masa mendatang. Kenapa Pak harus mikirin masa mendatang? Karena di masa mendatang akan ada pengeluaran-pengeluaran yang sudah bisa diprediksi. Contohnya apa? Contohnya nih buat adik-adik adalah suatu saat pasti akan nikah, betul ya? Pada saat nikah butuh duit? Pasti butuh duit. Masa minta lagi sama bapak sama ibu, mau nikah sendiri dong. Nah, itulah sebabnya nanti pada saat sudah punya penghasilan, sudah mulai menabung untuk dana pernikahan. Terus kemudian mungkin adik-adik ada yang mau biayain bapak dan ibu umroh misalnya. Dengan penghasilan adik-adik nanti sudah kerja, disisihkan sebagian untuk biayain bapak dan ibu umroh. Why not? Kenapa enggak? Atau untuk adik-adik sendiri mau ibadah, bisa-bisa saja. Terus kemudian ada satu lagi di paling bawah, dengan menghitung resiko-resiko yang ada di dalamnya. Jadi proses merencanakan keuangan seseorang agar penghasilan yang dimiliki cukup untuk membiayai kehidupan masa kini dan masa mendatang dengan menghitung resiko-resiko yang ada di dalamnya. Pertanyaannya satu, kenapa sih Pak harus direncanakan, gitu ya? Kenapa harus direncanakan? Nah, ini jawabannya. Yang pertama adalah supaya kita bisa mengatur uang, bukan diatur oleh uang. Saya cerita lagi kisah saya pada saat dulu saya gajinya pertama kali 900.000. Pada saat gaji saya 900.000 itu saya tinggalnya di daerah kota, gitu ya, di daerah kota, sementara kerjanya di daerah Kebon Jeruk. Kebon Jeruk itu yang di daerah Tol Tangerang sana, gitu ya, ke arah Tol Tangerang. Jadi setiap hari saya naik bus. Jadi pagi-pagi karena masuk kantor jam 8, saya pagi-pagi jam 7 itu sudah nungguin bus, terus kemudian dari rumah naik bus ke Grogol. Dari Grogol sambung bus yang ke Tangerang, kemudian turun di Kebon Jeruk. Pilihan busnya ada macam-macam. Waktu itu saya pilih naik adalah bus yang ada yang bus biasa, bus patas, sama ada bus patas AC. Nah, kalau bus biasa sama bus patas itu ke Grogol dulu, nyambung ke Tangerang. Kalau bus patas AC itu langsung dari kota ke Tangerang. Cuma harganya beda jauh. Bus yang biasa itu harganya cuma 300 perak zaman dulu. Ya, 300 perak. Kemudian sambung patas 700. Jadi 1000. Waktu zaman dulu tuh tahun 2000 ya tahun 99, tahun 1999 itu naik bus dari rumah ke kantor Rp1.000. Kalau naik bus patas AC itu harganya 2.500. Karena gajinya 900.000 itu dipas-pasin. Maka saya naiknya adalah yang 300 plus 700, 1.000 perak. Gitu ya, nggak berani naik yang 2.500. Selama kerja, kira-kira apa yang dilakukan? Makannya kira-kira di mana? Di warteg atau di KFC atau di mall atau di mana? Pastinya akan makannya adalah di nggak ada warteg. Benar. Jadi zaman dulu pertama kali saya kerja itu makannya warteg tiap hari, pokoknya kerjaannya warteg aja. Nah, di apa? Nasi Padang itu nasi Padang itu mewah. Makan nasi Padang itu mewah. Karena di warteg waktu itu makan cuma paling 1.500 gitu ya. Udah dapat nasi, udah sama telur dan lain-lain. Nah, ada satu kebiasaan di kantor tersebut. Jadi Senin sampai Kamis itu mereka pada makannya entah dari yang bawa atau makan keluar, tapi hari Jumat itu teman-teman kantor banyak yang makannya keluar. Saya sering diajakin. Tapi karena gajinya 900.000, berani nggak makan di luar, makan di mall kayak gitu. Sebulan paling sekali makan di mall. Karena kenapa? Sekali makan di mall bisa habis mahal gitu ya, belasan ribu. Sementara gaji cuma segitu, enggak lah, saya makannya di warteg aja. Nah, setelah penghasilan naik jadi 1,4 juta, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tadinya naik bus patas gitu ya, kalau naik bus biasa kemudian sambung bus yang dari Grogol. Sekarang kalau misalkan ada bus patas AC lewat udah berani naik.
naik patos AC nggak apa-apa lah, kan gajinya sudah naik gitu ya. Nah, terus kemudian makannya juga berubah. Tadinya di warteg, tiap hari di warteg terus kemudian sekarang sudah bisa berubah. Makannya sekali-sekali ikut dong, yang makan di mall ya nggak apa-apa lah, 15.000, 20.000 nggak apa-apa lah, karena kan ada penghasilan udah naik gitu ya. Pindah pekerjaan, gajinya 2,5 tadi ya, 2,5 juta. Nah, 2,5 juta gimana gaya hidupnya? Gaya hidupnya naik lagi. Udah jarang lagi tuh makan di warteg, makannya yang lebih mewah lagi. Makannya delivery atau apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau boleh dibilang hidup saya dulu itu adalah diatur oleh uang. Dan kebanyakan dari kita begitu. Kebanyakan dari kita hidupnya diatur oleh uang. Saya sering ngobrol sama teman-teman yang sudah bekerja, sudah karyawan gitu ya, sudah dapat gaji gitu ya setiap bulan. Biasanya gaya hidup di awal bulan, di tengah bulan, dan di akhir bulan itu ternyata berbeda. Apa bedanya kira-kira? Kalau di awal bulan gimana, tengah bulan gimana, akhir bulan gimana? Coba adik-adik boleh kasih tebakan nggak? Ketik di kolom chat deh. Kalau awal bulan gaya hidupnya seperti apa tuh? Awal bulan ngirit, oke. Kalau tengah bulan dan akhir bulan gimana? Ayo, saya tungguin. Kira-kira akhir bulan kehabisan stok, oke. Awal bulan seperti orang kaya, tengah bulan ngirit, akhir bulan. Ya. Nah, oke. Nah, ini yang agak-agak ini, nah ini nih. Steffi, awal bulan boros, tengah-tengah ngirit, akhir pas-pasan. Ini lebih asik lagi nih. Awal bulan seperti orang kaya, tengah bulan ngirit-ngirit, akhir bulan nggak makan. Sampai nggak makan ya. Tapi itu bener loh. Awal bulan makan enak, akhir bulan Indomie. Yes. Awal bulan hedon, tengah bulan ngirit, akhir bulan ngirit banget. Ya. Nah, awal bulan boros, akhir bulan mulai pusing nggak ada uang. Yes. Ada istilah yang gajinya 10 koma, tahu nggak 10 koma? Gaji 10 koma tahu? Gaji lu berapa bro? Oh, gaji gua mantap 10 koma bro. 10 juta? Ini ngomong-ngomong kenapa Pak Ahmad Madani jadi cantik ya? 10 juta? Bukan. Saya pertama kali dengar istilah itu juga gaji 10 koma, wih mantap banget loh gajinya 10 koma. Nah, tanggal 10 kaya, setelahnya koma. Betul, Fikri. Jadi gaji 10 koma itu maksudnya adalah setelah gajian, kaya, terus kemudian setelah tanggal 10 udah koma. Hidupnya koma, pas-pasan gitu ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, pada zaman dulu saya itu hidupnya diatur oleh uang. Diatur oleh uang artinya apa? Awal bulan baru gajian, segala-galanya hidup terasa indah, gitu ya. Ngelihat ATM masih banyak duitnya. Jadi kalau mau belanja masih lebih santai, belanja aja, bayar aja, nggak apa-apa. Zaman dulu by the way belum ada GoFood, belum ada Grab gitu ya. Jadi masih narik duit dari ATM. Setiap kali narik duit dari ATM itu rasanya gede gitu kan. Oh, masih banyak nih duitnya. Tengah bulan kok tinggal segini ya? Wah, mulai ngirit. Di akhir bulan beneran tuh kadang-kadang saya bawa rantang. Bawa nasi dari rumah. Makan di kantor, makannya di kantor, makannya makan dari kantor karena bawa rantang dari rumah. Dan herannya rata-rata sekantor itu jadi banyak temennya. Kenapa? Di akhir bulan ternyata banyak juga yang bawa rantang. Jadi bukan cuma saya sendiri gitu yang gaya hidupnya seperti itu. Banyak juga ternyata kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah merencanakan, maka kita bisa mengatur uang kita bukan diatur oleh berapa saldo di rekening kita. Itu salah satu fungsi dari perencanaan keuangan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kita harus mikirin kebutuhan-kebutuhan di masa depan. Yaitu adalah apa? Kebutuhan-kebutuhan masa depan yang paling umum adalah satu, adik-adik semua punya kebutuhan untuk biaya nikah. Tadi saya udah ngomong gitu ya. Biaya nikah mau yang sederhana, mau yang lumayan, mau yang mewah, semuanya tetap butuh duit, betul? Semuanya tetap butuh duit.
Nah, ini harus direncanakan karena ada kebutuhan-kebutuhan di masa depan. Yang kedua, setelah nikah biasanya akan pasti punya anak. Begitu punya anak, itu satu, ada biaya bersalin. Sudah nikah harus mikirin biaya bersalin dong. Biaya bersalin, saya Pak, gampang Pak, saya mah di ini aja, di di bidan aja. Oke, di bidan memang murah. Ini dengan asumsi adalah persalinannya normal. Tapi seandainya ada sesuatu dengan si bayi, terus kemudian harus sesar, harus dioperasi, maka gimana tuh? Itu perlu dipikirin teman-teman. Jadi kita harus mikirin adalah skenario yang paling buruk. Karena kenapa? Seandainya yang terburuk itu datang, kita sudah siap. Zaman sekarang ini kalau kita mau operasi untuk biaya persalinan itu kurang lebih adalah antara 20 sampai 40 juta. Itu kalau operasi sesar. Jadi ini yang perlu dipersiapkan. Yang ketiga, begitu anaknya lahir nih, kita sudah tahu. Anaknya lahir 18 tahun sesudahnya harus kuliah, betul? Kita nggak mau dong anak-anak kita nanti nggak kuliah. Ya kan, kita maunya anak-anak kita minimal kuliah lah. 18 tahun dari sekarang, Bo. Kok 18 tahun dari sekarang? Adik-adik nikahnya kapan? 5 tahun lagi, ya 20 tahun dari sekarang. 20 tahun dari sekarang harus kuliah lah. Minimal kuliah. Berapa biaya kuliahnya? Itu adalah sesuatu kebutuhan di masa depan. Dan yang terakhir, semua dari kita setelah lulus, kita pasti kerja, produktif, mencari uang, sampai pada suatu masa di mana kita sudah nggak mau kerja lagi. Yaitu namanya pensiun. Kalaupun kita masih mau kerja, belum tentu yang mempekerjakan mau mempekerjakan kita. Ini nenek-nenek usianya 60 tahun masih mau kerja di sini, ngapain coba? Yang usia 20-an aja banyak, gitu kan ya. Nah, jadi suatu saat kita pasti akan pensiun, dan pensiun itu adalah apa? Pensiun itu bukan karena umur. Pensiun adalah karena kita sudah tidak usah bekerja lagi. Saya mau adalah adik-adik semua bisa pensiun muda. Artinya apa? Belum sampai 50, belum sampai 60, sudah memutuskan untuk pensiun. Kenapa bisa pensiun? Karena penghasilannya sudah ada. Saya nggak kerja pun ada penghasilan. Kok bisa sih nggak kerja ada penghasilan? Bisa. Namanya adalah passive income. Penghasilan pasif. Artinya nggak usah kerja, tapi tetap dapat penghasilan. Gimana caranya? Nah, ini mungkin adik-adik ada yang bapak dan ibunya sudah punya banyak kontrakan gitu ya. Rumahnya dipetak-petak, terus kemudian dikontrakin. Nah, itu passive income adik-adik. Karena kenapa? Setiap bulan nggak usah ngapa-ngapain, udah dapet duit. Gitu kan ya. Terus kemudian, atau dia punya toko, misalkan tokonya sudah dikasih ke orang, dia tinggal terima duitnya aja. Nah, itu adalah passive income. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Gitu. Jadi, ada kebutuhan-kebutuhan di masa depan. Kemudian apalagi alasan kenapa perlu merencanakan keuangan? Ada mimpi di masa depan. Kalau tadi biaya nikah itu adalah sesuatu kebutuhan, tapi kalau nikahnya di Bali, itu adalah sebuah mimpi, betul ya? Nikahnya saya mau di pinggir pantai, di hotel bintang 5, terus kemudian dihadiri oleh 1.000 orang, 1.000-1.000-nya biaya tiket, biaya hotel saya bayarin. Wih, mantap banget kan? Itu adalah sebuah mimpi adik-adik. Suatu saat nanti saya mau beli rumah luasnya 1.000 meter. Itu adalah sebuah mimpi di masa depan. Dan mimpi salah nggak? Nggak salah. Semua orang boleh bermimpi. Cuma pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan untuk mencapai mimpi tersebut. Itu yang membedakan orang sukses sama orang biasa. Orang biasa cuma mimpinya doang. Tapi orang-orang sukses dia punya mimpi dan kemudian dia melakukan sesuatu untuk mencapai mimpinya tersebut. Dan satu lagi adalah saya mau cerita adalah ada resiko-resiko sepanjang jalan. Jadi kalau misalkan kita lihat di gambar di sini adalah permainan ular tangga gitu ya. Permainan ular tangga seperti biasa kita jalan setiap setiap hari kita jalanin hidup, tiba-tiba dapat promosi, kemudian dapat
hadiah, kemudian tiba-tiba naik lagi, ada PHK, tiba-tiba sekarang ada pandemi kayak gitu ya. Jadi ada resiko di sepanjang jalan. Nah, resiko ini harus kita manage. Jangan sampai kayak tadi tuh kayak si siapa? Kayak si cleaning service. Si cleaning service dia masih lumayan, masih sempat ngerasain punya duit 10 miliar. Tapi di Jakarta saat ini banyak sekali orang-orang yang meninggal di jalanan, betul? Banyak sekali yang kecelakaan, terus kemudian meninggal, keluarganya sama, mungkin miskinnya sama si cleaning service tadi, tapi tidak tersentuh. Tapi tidak tersentuh oleh apa? Oleh sumbangan tadi. Itu cuma satu kecelakaan dan kemudian terkumpul 10 miliar. Tapi yang lain-lain gimana? Yang lain-lain belum tentu dapat keuntungan seperti itu. Nah, ada risiko di sepanjang jalan, dan resiko itu adalah sesuatu yang bisa kita manage, sesuatu yang bisa kita atur. Kalau misalkan terjadi gini, gimana ya? Kalau terjadi ini, gimana ya? Itu sebenarnya bisa kita atur. Nanti kita akan masuk ke dalam dalam pembelajaran ini di kelas-kelas yang berikutnya. Oke ya? Nah, jadi adik-adik sekalian, itulah yang namanya financial planning. Merencanakan bagaimana pemasukan kita bisa cukup untuk sekarang, bisa cukup untuk pengeluaran di masa depan, dan kemudian menghitung juga risiko-risiko yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini nggak kecepatan, terus kemudian adik-adik bisa nangkep, bisa mengerti alurnya gitu ya, dan kemudian nggak tambah pusing setelah dengerin saya. Dan kita akan belajar beberapa hal yang lain. Besok kita akan ada Ibu Nova Diana gitu ya. Ibu Nova Diana itu adalah seorang financial planner juga sama seperti saya, dan beliau akan membawakan materi adalah 3 warna uang. Wow, uang warnanya ada berapa? Ada yang 50 ribuan warnanya hijau, yang 100 ribu warnanya merah gitu. Enggak, bukan itu, tapi akan ada 3 warna uang, artinya adalah apa? Penggunaan uangnya kemana larinya. Nah, besok kita akan ngobrolin tentang 3 warna uang bersama Ibu Nova Diana. Oke, mungkin itu saja yang saya sharingkan hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Kalau misalnya adik-adik ada pertanyaan atau ada yang mau di-sharingkan, boleh silakan. Saya kembalikan ke Pak Madani. Yuk, silakan adik-adik yang pengen bertanya, monggo. Yang pengen ini, kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, silakan. Ini materinya daging banget, saya dari tadi nyimak itu. Saya baru sadar, ternyata pikir saya itu mengelola keuangan kita harus punya uang dulu. Ternyata terbalik, harus mengelola uang dulu, baru kita punya uang. Begitu ya. Kalau tidak punya uang, terus kemudian nggak belajar mengelola uang, maka hasilnya adalah pada saat punya uang, masalahnya tambah besar, bro. Iya. Nah, Devtia mau nanya, silakan Devtia. Ya. Kalian boleh nanya terus di kolom chat. Ya, boleh juga kalian boleh juga apa mic-nya di open mic juga boleh. Nggak masalah, ya. Ayo, kita masih ada waktu. Saya kasih kesempatan. Devtia, silakan. Saya Devtia. Kalau misalkan kita udah ngerencana ini Pak kayak keuangannya, terus ada kebutuhan mendadak, itu gimana cara ngatasinya? Oke, pertanyaan bagus. Contohnya seperti apa, Dev? Kayak misalkan amit-amit kayak sakit, terus harus ke rumah sakit gitu, Pak. Oke, good. Pertanyaannya bagus, Devtia. Jadi gini, kalau dalam perencanaan keuangan itu nanti kita akan ngomongin beberapa ada beberapa pos gitu ya. Ada satu pos yang namanya adalah dana darurat. Ini nanti akan ada satu sesi khusus sama Pak Paulinus Hendra, itu dia akan ngomongin tentang dana darurat. Jadi dana darurat ini apa sih? Dana darurat adalah dana yang memang kita sisihkan seandainya terjadi resiko yang tidak disangka-sangka. Contohnya apa? Contohnya misalkan, tiba-tiba komputer rusak, laptop rusak nih. Padahal kan sekolah pakai laptop. Mau nggak mau harus dibenerin kan? Maka itu bisa ngambil pos dari yang namanya pos dana darurat. Ini adalah sesuatu yang tidak kita prediksi, tapi itu terjadi dan itu urgent, harus dilakukan. Apalagi misalkan adalah Bapak
kerja biasanya naik motor, terus kemudian tiba-tiba motornya rusak, harus diganti spare part, dan spare partnya lumayan mahal, maka itu bisa ngambil dari pos dana darurat. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita ngomongin sakit tadi ya, ngomongin sakit ini kita punya sarana juga, punya tools untuk untuk mengambil resiko tersebut. Jadi resiko untuk sakit, untuk resiko meninggal, resiko sakit kritis, resiko kecelakaan, ini angkanya lumayan besar. Itu bisa dialihkan ke yang namanya program asuransi. Asuransi itu adalah premi yang kecil untuk membayar sesuatu yang besar. Kemarin saya punya satu klien, itu adalah dia punya asuransi, dia bayar preminya itu sekitar 1 jutaan setiap bulan gitu ya, bayar premi 1 jutaan setiap bulan, terus kemudian baru jalan asuransinya 6 bulan, lalu kemudian tiba-tiba dia masuk rumah sakit, gara-gara apa? Gara-gara COVID, terus kemudian setelah itu di rumah sakit harus pakai obat yang namanya Gamaras. Gamaras itu obatnya luar biasa, itu harganya per hari itu adalah sekitar 39 juta per hari. Dan itu dia masuk rumah sakit hampir seminggu, ada beberapa hari yang pakai Gamaras gitu ya. Nah, itu total tagihannya habis kurang lebih 299 juta. Bayang ya, 299 juta itu hampir kebeli apa tuh? Mobil apa sekarang? BRV mungkin ya? HRV berapa? HRV kayak 450-500an di bawahnya lah. Nah, itu ya, 300 juta. Rasterios dapat lah Pak itu. Nah, Rasterios dapat, bener. 300 juta. Kalau misalkan dia nggak punya asuransi, maka dia bayar sendiri. Nah, karena dia punya asuransi, maka 300 jutanya itu dibayarin oleh asuransi. Padahal dia cuma bayar premi 1 jutaan lebih selama 6 bulan gitu kan ya. Nah, itu adalah suatu sarana bagaimana caranya untuk mengalihkan resiko. Gitu, Devtia. Jadi ada pos-pos yang tergantung nanti kebutuhan daruratnya apa nih. Tapi kita memang sisihkan sebagian penghasilan kita adalah untuk pos yang namanya dana darurat tadi, gitu. Semoga menjawab. Tapi nanti juga kita akan ada kelas-kelas yang khusus membahas tentang dana darurat. Ya, nanti kalian bisa lihat itu di IG Pratama Edukasi, itu sudah saya posting. Jadi kayak tentang dana darurat, habis itu tadi Pak Ida tentang asuransi, ada asuransi apa-apa saja sih, begitu ya. Jadi asuransi ternyata saya juga baru tahu itu ternyata salah satu strategi bagaimana kita bisa merencanakan keuangan. Makanya ada materi tentang itu. Gitu ya adik-adik ya. Terus nih Pak Indra, ada pertanyaan lagi nih dari siapa ini? Dari Sena Safara. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana jika penghasilan itu sama jumlahnya dengan kebutuhan yang dikeluarkan? Bagaimana strategi untuk mengaturnya? Terima kasih Pak. Oke, good question. Pertanyaannya bagus banget. Bagaimana jika penghasilan sama dengan pengeluaran atau kebutuhan yang dikeluarkan? Nah, di sini menarik nih, kebutuhan yang dikeluarkan. Pertanyaan saya adalah, ini kebutuhan hidup atau ini adalah gaya hidup? Karena kadang-kadang gaya hidup dianggap sebagai kebutuhan hidup. Semua orang butuh sandang, butuh pangan, butuh papan, betul ya? Betul. Butuh makan, butuh pakaian, butuh makanan, dan butuh tempat tinggal. Kebutuhan di sini tulisnya dia apa nih? Oh, ini kebutuhan. Oke, ya. Saya lanjut dulu. Butuh baju, oke. Tapi kalau bajunya yang mewah-mewah, yang branded semua, maka ini adalah gaya hidup. Butuh makan, oke. Tadi saya makan di warteg, bisa hidup? Bisa. Ini adalah kebutuhan hidup. Makan itu kebutuhan hidup. Tapi kalau saya harus makannya adalah, saya nggak mau makan kalau nggak di mall. Saya nggak mau makan kalau bukan di di outlet yang terkenal. Nah, ini namanya gaya hidup. Ngopi, saya sering ngopi sama Pak Madani di Starbucks ya. Starling Pak kita. Oh, Starling. Starbucks keliling. Starbucks itu adalah Starbucks yang di bike, yang di sepeda maksudnya. Oh, Starbucks. Starling itu Starling gitu. Oh, Starling. Oke. Saya sama Pak Madani sering ngopi ada di Starling. Ini adalah kebutuhan untuk ngopi, betul ya? Tapi kalau saya mau ngopinya hanya di Starbucks saja yang harganya 50.000 segelas, maka itu adalah gaya hidup. Nah, ini perlu dilihat dulu, kebutuhan hidup atau gaya hidup. Nah, nanti teman-teman akan masuk di
ada satu sesi yang namanya adalah roadmap financial freedom, peta kebebasan finansial. Nah, di peta kebebasan finansial itu memang ternyata untuk mencapai kebebasan finansial itu ternyata nggak cuma asal doang gitu. Ada jalannya, ada peta jalannya, dan yang namanya biaya hidup itu adalah langkah yang pertama. Gitu ya, langkah yang pertama adalah harus cukup dulu biaya hidupnya. Kebutuhan hidupnya harus tercukupi dulu, baru ngomongin rencana-rencana yang lain. Selama kebutuhan hidup masih pas-pasan, benar-benar kebutuhan hidup ya, selama kebutuhan hidup benar-benar pas-pasan, maka fokus untuk mendapatkan penghasilan tambahan dulu. Sambil tetap mempertahankan kebutuhan hidupnya. Jadi jangan kayak saya tadi tuh, 900.000 cukup nggak? Cukup. Begitu naik 1,4, kebutuhan hidupnya naik. Naik ke 2,4, kebutuhan hidupnya naik lagi. Nah, jangan gitu. Tapi kalau misalnya masih pas-pasan banget, kebutuhan hidupnya belum terpenuhi atau pas-pasan untuk kebutuhan hidup, maka fokus untuk bagaimana caranya meningkatkan penghasilan. Tapi pada saat sudah ada peningkatan penghasilan, sudah ada selisih dong, sudah ada margin dong, sudah ada kelebihan dong. Nah, inilah kita mulai ngomongin tentang perencanaan keuangan. Gitu, mudah-mudahan menjawab ya. Ada lagi nih Pak Indra di kolom chat tuh dari Siti Arum Sari. Pak, saya mau bertanya, apakah bisnis sampingan adalah pilihan yang paling tepat untuk menambah pemasukan dan perencanaan keuangan menjadi lebih baik? Itu dia. Oke, thank you. Sampingan. Menambah pemasukan, yes. Bisnis apapun yang menghasilkan pemasukan adalah sesuatu yang baik untuk adik-adik semua. Dan jangan malu untuk melakukan apapun, selama itu halal gitu ya. Maka selama halal, jangan ragu, jangan malu untuk mencoba. Inilah saatnya adik-adik untuk mencoba. Seandainya saya dulu bisa kembali ke masa-masa SMA, SMK gitu ya, maka ini adalah suatu masa di mana kita bisa mencoba banyak hal. Belajar jualan tuh sama Pak Madani gitu kan ya. Belajar jualan bisa menghasilkan, why not? Kenapa tidak ini? Tapi penghasilannya mau diapain? Nah, disinilah kita belajar gitu. Oke. Jadi adik-adik tadi tentang financial freedom, habis itu nanti tentang dana darurat itu pokoknya sudah kita siapin di di materi-materi selanjutnya. Kalian pokoknya lihat aja itu yang di IG Pratama Edukasi itu sudah saya posting semuanya. Ini juga Pak Indra, ini dari YouTube sebetulnya sih dari Johan Marini. Ya. Penyisian dana darurat itu berapa persen Pak dari penghasilan? Begitu dia. Penyisian dana darurat berapa persen dari penghasilan? Ini nggak bisa ditentukan sih. Nggak bisa ditentukan karena ini tergantung berapa besar penghasilanmu dan berapa besar pengeluaranmu. Contoh, kalau misalkan seseorang yang tidak punya dana darurat sama sekali gitu ya, dana darurat sama sekali nggak ada, dia single, tapi kemudian dia punya penghasilan sekarang adalah 10 juta misalnya kayak gitu. Dia punya penghasilan 10 juta single. Nah, kalau yang 10 juta single, maka dia bisa menyisihkan dana darurat mungkin adalah 30% sampai 50%. Tapi nanti adik-adik akan belajar juga bahwa dana darurat nggak boleh terlalu banyak juga. Dana darurat itu ada batasnya. Berapa maksimal? Untuk single itu jangan banyak-banyak, 3 bulan aja, 3 bulan gaji. Jangan kegedean. Kenapa? Karena kegedean juga sayang. Mendingan kita investasi ke tempat yang lain, gitu ya. Nanti dibahas di sesi dana darurat, gitu. Terus, apa lagi? Nah, terus kembali yang tadi. Kalau misalkan gajinya cuma pas-pasan, cuma UMR, terus kemudian buat hidup aja ngepas gitu, maka dia bisa nyisihin 200.000, 300.000 udah bagus untuk menyisihkan untuk dana daruratnya. Dan jumlahnya berapa ya? Itu tadi 3 bulan penghasilan. Ya, itu mudah-mudahan menjawab. Terus kemudian apa lagi? Dari Egi Nurdiansah. Pak, di umur muda kayak kita ini bagus nggak sih untuk memulai invest atau reksadana gitu? Wih, pertanyaannya berat sekali. Itu adalah saat yang bagus banget. Saat yang bagus banget gitu ya. Adik-adik tahu yang namanya Warren Buffett. Warren Buffett adalah orang terkaya di dunia. Sekarang udah bukan nomor 1 sih, mungkin nomor 2 atau nomor 3 gitu ya. Dia saingan terus sama Jeff Bezos, sama si Bill Gates gitu ya. Dan Warren Buffett ini bukanlah pemilik bisnis. Jadi dia nggak punya bisnis. Dia tidak berbisnis. Kalau Bill Gates kan jual Microsoft. Kalau Jeff Bezos jualnya adalah Amazon gitu ya. Kalau si Warren Buffett ini nggak punya perusahaan. Tapi dia adalah seorang investor. Investor murni. Dia cuma beli saham doang. Dan adik-adik tahu kapan dia memulai investasi saham? Umur 11 tahun.
Di umur 11 tahun dia membeli saham yang pertamanya. Jadi memulai investasi sejak kapan bagusnya? Makin awal makin bagus. Saya terlambat mengenal dunia saham itu adalah umur 30 lebih baru kenal dunia saham gitu kan. Apalagi Usia 3 saya, bulan Pak lebih. Indra. Saya sempat racunin Pak Madani untuk beli saham. Sekarang masih ada nggak bro sahamnya? Masih dong, belum saya jual. Wes, mantap. Nah, jadi investasi dimulai sejak awal, makin bagus. Mau reksadana, mau emas, tadi siapa tuh? Fikri nanya tuh ya, untuk tabungan masa depan di emas murni bagus nggak? Soalnya kalau disimpan ke bank pasti mau narik terus. Yes, emas murni sebagai investasi ya. Emas murni sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin investasi, sebenarnya emas itu tidak dianggap sebagai sebuah investasi untuk jangka panjang. Tapi emas itu hanyalah untuk menyeimbangkan dengan kenaikan harga. Karena kan harga-harga naik nih, harga-harga tiap tahun naik. Nah, emas itu menyeimbangkan kenaikan harga. Jadi artinya adalah kenaikan harga emas setara dengan kenaikan harga bahan-bahan gitu loh. Makanya kalau misalkan teman-teman yang muslim, itu kan di hadisnya ada ya, zaman dulu satu kambing harganya berapa? 1 dirham ya? Saya lupa. Kurang lebih sekitar segitu, Pak. Kalau 1 dulu dirham. sekitar 3 dirham, 3 dirham. 3 dirham. Nah, kalau sekarang pun kurang lebih satu kambing harga 3 dirham. Jadi artinya kalau adik-adik menyimpan emas dari zaman dulu sampai sekarang, maka kalau dulu kebeli 1 ekor kambing, ya sekarang pun kebeli 1 ekor kambing. Tapi kalau adik-adik nyimpennya dalam bentuk uang, zaman dulu harganya 1 juta, sekarang harganya 3 juta, nggak cukup dong. Udah minus. Tapi kalau nyimpen dalam bentuk emas, maka kurang lebih harganya masih sama, masih setara. Itu kalau emas. Oke. Kalau saya punya uang, saya mau investasi. Merlin. Mantap Merlin, luar biasa. Instrumen apa yang cocok dan profitnya menguntungkan? Oke, Merlin, saya sebenarnya mau jawab pertanyaan ini, tapi nanti akan jadi panjang lagi. Ini adalah satu topik yang terpisah sendiri. Saya akan cerita sedikit tentang apa investasi itu di bagian-bagian belakang. Jadi stay tune terus di program ini. Nanti di belakang saya akan ngomongin tentang investasi-investasi yang menarik dan yang cocok untuk anak-anak muda sekarang. Termasuk nanti saya sedang berusaha untuk mengundang seseorang pakar untuk di bidang saham, gitu ya, di bidang saham. Jadi selama ini kalau kita tahu saham itu seperti apa sih, reksadana kayak gimana. Nah, nanti adik-adik juga mudah-mudahan doakan berhasil, gitu ya. Nanti saya akan undang seseorang yang memang pakarnya untuk ngomongin tentang saham, gitu. Oke, ada lagi yang lain? Saya rasa kayaknya sih cukup deh Pak Indra. Apa namanya? Cukup? Ini kalau nanti artinya begini, tadi yang Pak Indra bilang itu sudah benar. Materi ini bukan hanya berhenti sampai di sini. Saya tuh dapat materi dari Pak Indra itu kurang lebih ada sekitar 16 materi. Yang baru saya upload baru 9. Setidaknya materi yang akan diajarkan itu masih ada kurang 7 lagi yang belum saya upload. Belum lagi materi-materi tentang konten. Saya perlu kasih tahu sama kalian, Pak Indra memberikan materi ini free. Bahkan bisa dibilang beliau juga ini salah satu perencanaan perencanaan beliau gitu. Beliau tuh pengen mengajarkan. Jadi kita bukan hanya sekedar belajar, tetapi juga dapat reward sebetulnya sih. Ini yang menarik. Jadi nanti setiap bulan ini kita akan kasih ada sekitar 3 hadiah yang kami berikan kepada kalian. Nanti peserta terbaik itu siapa dari program kelas ini. Dan itu semuanya full 100% dibiayai oleh Pak Indra loh. Terima kasih Pak Indra. Gitu ya. Tuh, udah ngajarin, ngasih reward lagi. Ilmunya daging pula. Kalian nggak perlu bayar sesuatu, saya yakin kalian dapat sesuatu dari sini. Betul kan? Itu dia ya. Terus materi kita tuh di kelas program ini kelas program yang pertama kali kita buat. Memang judulnya tentang financial planner, tapi bukan hanya sekedar itu saja. Begitu ya. Ada 2 materi, memang sih dominan tentang bagaimana kita mengelola keuangan, tetapi yang kedua adalah materi tentang konten. Memang ini tidak terlalu banyak dibandingkan kelas industri. Karena harapannya apa? Harapannya adalah begitu kalian sudah selesai dari program kelas ini, kalian mengerti tentang bagaimana mengelola keuangan. Kedua, kita memviralkan, mengkampanyekan ternyata mengelola keuangan itu penting begitu loh.
Mindset kita tuh kan sekarang sudah mulai agak berubah ya. Dulu kita berpikir harus punya uang dulu baru kita belajar mengelola. Ternyata tidak seperti itu. Belajar mengelola dulu, kalau baru setelah itu punya uang. Ternyata orang punya uang itu bukan berarti lebih banyak, itu bukan berarti hidup kita jadi jauh lebih baik. Ini salah satu poin yang saya dapat di sesi kali ini. Seriusan adik-adik ya. Jadi tetap stay tune. Besok kita belajar lagi di hari kedua dalam minggu ini, di hari Selasa, tentang Three Color of Money. Penjelasannya seperti apa ada di IG Pratama Edukasi, silahkan kalian lihat. Khusus untuk anak-anak pertama dan anak-anak 23, tolong kalian ikutin ini. Ya, alasannya sih pertama tadi materinya penting banget, daging, saya yakin kalian juga tadi tuh banyak dapat insight baru. Yang kedua, kamu tahu sendiri guru kamu kayak gimana, begitu ya? Jangan ngadu ke saya kalau misalnya kamu dimarah-marahin nggak ngikutin kelas. Ya, itu guru kamu, beliau galak, beliau misalnya marah kalau misalnya kamu nggak ngikutin, itu tujuannya baik. Saya rasa kalian pasti tidak akan menyesal mengikuti kelas ini pas lagi saya tahu penjelasannya seperti ini. Mindsetnya berubah semua, saya yakin 100% seperti itu. Oke, makasih Pak Indra atas sesinya pada siang hari ini, materi pertama, dan responnya saya senang banget. Kemarin saya janjikan pesertanya cuma hanya sekitar 67 anak, begitu kan. Ternyata ini yang hadir 87 anak, sisanya saya nggak tahu ini sebetulnya. Tambahan dari mana, belum lagi ada yang di YouTube. Tapi saya senang, responnya bagus banget, dan kalian juga mengikuti, dan saya harap kalian juga tetap mudah-mudahan bisa berkembang. Terus, setelah ini saya akan share ya, feedback yang akan kita kasih ke Pak Indra. Pak Indra kan ngasih gratis, habis itu ngasih lagi reward sama kita semuanya. Kalian bikin konten tentang apa yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Indra tentang pentingnya financial planner itu seperti apa. Apa yang tadi kamu dengarkan dari Pak Indra, kamu bikin konten, posting di Instagram, nanti tag ke siapa, hashtagnya seperti apa, nanti saya share di Telegram. Begitu dia. Jadi feedback yang bisa kita berikan, ungkapan rasa terima kasih kita kepada Pak Indra dan tim, mengajarkan kita bagaimana mengelola keuangan, kalian bikin konten. Dan konten-konten yang paling bagus, itulah yang akan saya pilih, saya kasih reward. Gitu loh. Nilai kontennya bukan hanya sekedar banyak ya, tapi kontennya berkualitas. Begitu. Oke ya, adik-adik semuanya. Seperti biasa, sebelum kita tutup acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa kembali. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, semoga apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Indra ini menjadi hal yang berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh, ini ada pertanyaan nih dari siapa ini? Dari Mira tentang link Telegramnya. Ada. Nanti kalau kamu dari Telegram, nanti kamu silakan tanya sama Ibu Rina Finanti ya. Seperti itu. Nanti Ibu Rina akan kasih link Telegramnya. Belum gabung ya? Gabung ya. Yang belum masuk Telegram, masuk Telegram. Oke, saya rasa itu. Ada foto bersama nggak? Bos. Hah? Ada foto bareng nggak? Foto bareng tadi saya cuma hanya foto ininya aja nih. Apa namanya? Ya udah kita foto bareng. Tadi saya foto pas lagi Pak Indra ngasih penjelasan. Yuk, yang lain semua open cam yuk. Kita foto bareng yuk. Open cam. Biar kita berasa keren. Gitu ya. Open cam. Ini ada 3 ini nih, Pak. 3 apa tuh? Ada 3 slide kalau misalnya karena pesertanya lumayan banyak ya. Nih. Iya. Oke ya, kita siap dulu ya. Halaman pertama dulu sebentar. Tar dulu, masih pada nambah nih, masih nambah nih. Ayo, open cam. Yuk, open cam semuanya. Open cam. Sebentar, saya yang salah. Open cam ya, halaman pertama. Saya mau ini dulu. Ini masih nambah. Iya, masih nambah. Save as. Bentar. Halaman kedua siap-siap. Halaman kedua ya, Ayo halaman kedua. Nih saya ini ya, yang kagak ada foto kamera yang nggak diniin, jangan salahin saya. Kalau misalnya kamu terlihat agak jelek di sini, makanya hidupin kameranya, ayo. Begitu. Ini seru juga ya. Kalau saya tahu materinya seperti ini Pak, dari awal kemarin saya bikin kelas diskusinya pertama kali saya bikin ini dulu nih. Mantap. Ini materi agak berat, tapi saya coba untuk ringankan supaya bisa diterima oleh teman-teman sih hari-hari di sini. Iya, bisa dicerna Pak, sangat mudah dicerna. Nanti share di Telegram juga ya, adik-adik dapat apa ya dari hari ini ya? Iya, siap Bos.
Begitu dia. Oke, sudah saya sudah saya foto bareng. Siap. Kita kembali lagi ke ini. Jadi yang belum masuk Telegram silakan masuk Telegram. Yang belum masuk Telegram tanya sama gurunya. Kalau yang drama tanya Bu Rina, kalau misalnya yang untuk 23 silakan tanya sama Bu Febri Zayanti. Thank you Pak Indra, sampai ketemu lagi. Thank you kita juga besok adik-adik di semua. materi kedua tentang 3 warna tentang Tiga warna uang. Iya, Three colors of money. Three color of money seperti itu ya. Thank you semuanya. Oke, sampai semua. Bye. Waalaikumsalam. Bye-bye.